bahkan bisa menyebabkan kematian pada bayi. Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Masih bersama aku Dr. Fenty. Nah, apa sih itu asma? Asma itu adalah kondisi peradangan pada saluran nafas sehingga menyebabkan penyempitan saluran nafas, sehingga si pasien itu akan ngerasa sesak nafas. Nah, untuk mempermudah, ini saya mau kasih ilustrasi gambarnya ya. Jadi ini saluran nafas manusia. Nah, saluran ini mengalami peradangan ya, sehingga ini ya di bronkus ini, cabang tenggorok ini ya yang bercabang ke dua paru-paru. Nah, asma itu radangnya di daerah situ, moms. Jadi karena dia meradang, terus akhirnya memproduksi lendir dan ototnya tuh bisa sampai kram atau spasme gitu, sehingga saluran nafas kita jadi tersumbat. Nah, ciri-cirinya apa sih gejala asma itu? Yang paling utama itu adalah batuk. Nah, batuknya itu ada yang awalnya kering dan ada juga yang berdahak, dan kalau parah banget itu bisa sampai kayak sesak nafas dan nafasnya tuh bunyi mengi ya, alias wheezing, seperti bunyi yang ngik 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 seperti itu. Dan beberapa gejala yang lainnya itu kadang kalau ngomong itu jadi kayak ngos-ngosan gitu, kayak susah untuk nafas panjang, susah untuk membuang nafas, susah untuk bicara, jadi kayak ngos-ngosan gitu. Terus jadi nggak nafsu makan, tidak bisa tidur, terus dadanya sakit. Atau bisa juga rasanya tuh kayak batuk, tapi batuknya tuh di dalam dan kayak susah ngeluarin dahak gitu loh. Jadi semakin kita batuk, bukan dahaknya keluar, tapi malah makin batuknya tuh makin parah gitu loh. Dan biasanya asma ini itu yang membedakan dengan dengan batuk yang biasa, kalau batuknya asma itu mau dikasih obat apapun tuh kayak nggak mempan gitu loh, kayak tetap aja nyesek dadanya, karena penyebabnya itu bukan infeksi ya, tapi karena peradangan. Nah, klasifikasi asma itu ada asma ringan, sedang, berat ya. Jadi kalau asma ringan itu dia munculnya itu kurang dari 2 kali dalam 1 minggu gitu, dan gejalanya pun kadang masih ringan dan kadang bisa hilang sendiri gitu loh. Nah, itu yang kategori ringan. Kalau kategori sedang itu dalam 1 minggu itu bisa lebih dari 2 kali serangan asma. Kalau asma berat itu dia dalam sehari-hari itu gejalanya terus-menerus tanpa ada jeda gitu loh. Jadi kayak terus-terusan dan sangat mengganggu aktivitas. Jadi orang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa tidur, karena kan dia harus duduk gitu ya. Kalau berbaring atau bersandar itu biasanya sesek banget. Nah, itu tadi gambaran asma secara umum. Nah, yang mau aku bahas itu khusus ke asma pada ibu hamil ya. Jadi secara epidemiologi kasus asma di Indonesia itu 5-6% dari total populasi di Indonesia. Dan kasus asma dalam kehamilan itu sekitar 3,7-4% kasusnya pada ibu hamil. Dan berdasarkan gejala ringan, sedang, beratnya, jadi 13% itu ibu hamil mengalami asma ringan, kemudian 26% itu mengalami asma sedang, dan kasus asma berat itu terjadi 50% dari ibu hamil gitu loh. Dan biasanya ini terjadi di minggu kehamilan, di minggu 24-36 minggu. Tapi jujur aja itu hanya data ya. Jadi kayak saya pribadi itu juga kemarin sempat mengalami yang namanya asma, dan itu saat kehamilan usia sekitar trimester 1, antara sekitar 12-16 minggu tepatnya. Nah, efeknya atau bahayanya apa sih asma dalam kehamilan? Ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan
kelainan bayi ya, karena kan kita nafasnya susah gitu loh, jadi oksigen di dalam darah itu turun, sehingga itu mempengaruhi kadar oksigen di dalam si bayinya juga gitu loh. Jadi bahkan bisa menyebabkan kematian pada bayi. Efek yang lain juga bisa menghambat pertumbuhan bayi karena kurang nutrisi, terus bisa memicu kelahiran prematur, bisa memicu kejang, tensi tinggi. Ya pokoknya bahaya lah kalau tidak ditangani atau diobati. Nah, kalau bicara penyebabnya, sebenarnya apa sih penyebab dari asma ini ya? Jadi asma itu penyebabnya adalah reaksi alergi ya, dimana alergi terhadap sesuatu kemudian dia merangsang saluran nafas kita, dan akhirnya yaitu tadi proses peradangan, saluran nafasnya jadi menyempit, peradangan, spasme, dan akhirnya sesak nafas. Nah, masalahnya satu hal yang harus digarisbawahi bahwa asma itu tidak bisa disembuhkan. Maksudnya alergi itu tidak bisa disembuhkan. Tapi asma atau alergi ini tuh bisa dikontrol gitu loh. Bisa dicegah, bisa dikontrol supaya tidak muncul. Dan iya betul bahwa asma ini adalah penyakit keturunan gitu loh. Kalau saya pribadi ya, saya memang ada gen alergi dari orang tua saya, dan orang tua saya itu dapat gen alergi dari orang tua atau kakek saya, kakek nenek maksudnya. Jadi dan itu pun nurun juga gitu loh ke anak saya. Jadi yang diturunkan itu bukan asmanya tapi alerginya gitu loh. Jadi ketika gen alergi itu nurun ke keturunan kita, itu bisa jadi dia dalam bentuk asma, bisa jadi dalam bentuk kelainan kulit kayak gatal-gatal, biduran, eksim. Nah, masalahnya kadang kita tuh nggak ngeh gitu loh. Kita tuh sebenarnya punya alergi atau enggak gitu loh. Kita tuh nggak ngeh gitu loh. Sampai saatnya nanti saat kita udah kena asma, baru deh kita sadar, oh ternyata saya punya alergi ya, punya asma ya. Dan obat yang paling murah dan paling gampang itu adalah menghindari pencetus alerginya gitu loh. Tapi untuk menghindari itu kan kita harus tahu dulu ya, kita tuh alergi apa gitu loh. Jadi setelah kita tahu, barulah kita bisa menghindari itu, sehingga kita bisa menghindari penyakit yang disebabkan karena pencetus alerginya itu. Nah, saya mau sharing sedikit ya. Jadi saya ini di kehamilan kedua sekarang. Nah, di kehamilan anak pertama saya, ya sama sekitar usia 12-16 minggu itu saya kena serangan asma gitu loh. Dan itu rasanya nggak nyaman banget, sesek, batuk, dan nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya saya berobat sama dokter kandungannya, dikasih obat, dan akhirnya sembuh. Kebetulan pada saat itu benar-benar gejalanya ringan, dan benar-benar minum obat beberapa hari terus langsung hilang gitu loh. Nah, di kehamilan yang kedua ini, tepat juga di usia antara 12-16 minggu, asma saya kembali muncul, dan itu termasuknya agak lumayan parah ya, karena saya sampai dirawat di rumah sakit beberapa hari, dan itu nggak sembuh sampai kira-kira pemulihannya itu sekitar 3 minggu karena sesak nafas, batuk, dan parah ya. Tapi itu waktu itu pencetusnya karena di kehamilan kedua saya itu saya mual muntah hebat gitu loh, sampai dehidrasi, nggak bisa makan, nggak bisa minum, dan akhirnya dari situ tercetuslah asmanya gitu loh. Sebenarnya sebelum mual muntah itu kayak makannya agak sembarangan sih, kayak minum dingin, minum es. Nah, memang kan saya alergi dingin ya, jadi pas kondisi badan ngedrop terus ada riwayat minum dingin, ya udah, jadi akhirnya asmanya kumat, dan itu termasuk gejala yang sedang. Jadi mau nggak mau saya harus dirawat. Nah, kebetulan itu bertepatan banget saat ada pandemi ya. Jadi saya waktu itu kerja di UGD dan ketemu banyak pasien yang COVID juga gitu loh. Jadi
Dan itu bener-bener nguras tenaga banget. Posisi saya lagi hamil, jaga IGD, nanganin pasien COVID. Seperti yang kalian tahu ya, kalau lagi nanganin pasien COVID itu kan pakai baju hazmat, APD lengkap gitu ya. Jadi nggak bisa sembarang makan minum, dan itu bener-bener nggak ada jedanya gitu loh. Dari jaga awal sampai akhir tuh pasien non-stop. Jadi dari situ juga sih awal mulanya kenapa saya jadi dehidrasi dan ngedrop banget badannya. Dan sampai saya berpikir jangan-jangan saya ketularan COVID nih. Sampai akhirnya saya di swab sampai 2 kali gitu loh untuk mastiin, dan alhamdulillah negatif. Jadi emang pure seseknya itu karena asma. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, gejalanya nggak 100% hilang ya. Jadi saya masih lanjut konsultasi sama dokter paru, terus akhirnya dikasih obat-obatan. Sebenarnya obat-obat asma itu banyak ya, tapi masalahnya posisinya itu lagi hamil. Jadi kalau orang hamil itu kan nggak bisa minum sembarang obat, apalagi obat-obat asma itu banyak yang kontraindikasi sama kondisi hamil gitu loh. Jadi banyak obat asma tuh yang nggak boleh diminum sama ibu-ibu hamil. Jadi pilihan obatnya pun sangat terbatas, dan apa ya, itu yang menyebabkan jadi penyembuhannya tuh agak lama. Bahkan saya sampai konsultasi ke 2 dokter paru yang berbeda gitu loh, untuk benar-benar ketemu obat yang benar-benar aman dan benar-benar bisa nyembuhin gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian cara pencegahan dan penyembuhannya ya. Jadi cara pencegahannya yang seperti tadi aku udah sampein. Jadi penyebabnya itu kan alergi, dan alergi itu kan ada pencetusnya, entah itu makanan, debu, dingin, atau apa gitu ya. Nah, yang paling gampang itu sebelum asmanya itu muncul, jadi kita harus tahu kita tuh alergi apa, dan sebisa mungkin hindarilah alergi itu. Apalagi kalau lagi hamil ya. Cuma kan kalau lagi hamil kadang namanya ibu hamil ya, kepengenan gitu loh, jadi kayak ngidam, pengen ini pengen itu. Nah, jadi agak selektif lah, menurut saya agak selektif, karena kalau udah terlanjur asma itu muncul, yaitu nanti penyembuhannya tuh lebih berat gitu loh. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi untuk pencegahannya juga, karena kita udah tahu nih kalau kita punya asma ya, jadi sebaiknya kita mengenali lah kalau kita udah mulai ngerasa napasnya nggak enak, batuknya udah mulai aneh. Saya rasa itu waktu yang tepat untuk berobat ke dokter paru-paru gitu loh. Jangan sampai udah parah baru berobat, itu penyembuhannya malah lebih lama gitu loh. Kalau baru gejala-gejala awal kayak baru batuk ringan, itu biasanya penyembuhannya lebih cepet. Jadi kalau menurut pengalaman saya yang kemarin itu, jadi yang paling aman itu adalah obat-obat yang dihirup ya, bukan yang diminum gitu loh. Jadi yang dihirup itu ada inhaler, ada apa namanya, nebulizer. Ini nanti saya kasih lihat. Jadi ini alat nebulizer yang aku punya ya. Ini kita abaikan aja mereknya, ini nggak ada promosi sama sekali ya. Ini emang alat yang emang udah aku punya, karena kan aku memang asma ya, dan anakku juga asma. Jadi alat nebulizer ini itu penting banget ya kita punya buat kalau kondisi-kondisi emergensi di rumah gitu loh. Jadi ini aku punya. Terus ini sih udah 1 set ya sama maskernya. Kalau yang untuk nebul itu obat-obatnya macam-macam ya, dan ini nggak dijual bebas di apotek. Jadi harus benar-benar atas konsultasi dokter dan atas apa namanya, resep dokter gitu loh, nggak bisa dibeli bebas gitu loh. Jadi saat serangan yaitu kita pakai nebulizer itu, nanti kan keluar uapnya ya, dan kita masukin obatnya. Jadi itu yang paling aman untuk ibu hamil, karena kan dia nggak masuk ke saluran cerna ya, jadi itu langsung masuk ke pernapasan, dan efeknya itu juga yang paling cepat gitu loh. Jadi langsung mengobati saluran napas yang menyempit dan peradangan itu langsung mereda gitu loh. Terus dibandingkan dengan obat yang diminum ya, jadi memang yang paling aman itu adalah obat-obat yang dihirup. Nah, obat yang dihirup yang kedua itu kayak inhaler kayak gini. Jadi
Ini yang aku pakai itu controller ya. Jadi controller itu fungsinya untuk mencegah biar nggak kumat lagi gitu loh. Ada satu lagi yang dia fungsinya untuk dipakai saat sesek aja gitu loh. Kalau yang untuk sesek aja itu dipakai saat serangan. Tapi kalau pas yang controller ini dipakainya itu setiap hari sampai nggak muncul gejalanya sama sekali. Jadi sesek atau nggak sesek dia dipakai rutin, terus nanti perlahan-lahan dosisnya diturunin. Dan alhamdulillah ini adalah obat yang bener-bener bikin aku tuh severe banget lah ini waktu aku hamil dan asma kemarin itu karena obat ini. Dan sampai sekarang akhirnya aku alhamdulillah udah nggak pernah kumat-kumat lagi. Tapi sekali lagi ya, semua obat ini itu harus berdasarkan resep dokter, jangan asal beli karena kan ini obat keras semua ya. Jadi sangat berhati-hati banget kalau dosisnya nggak tepat atau penggunaannya nggak tepat, nanti malah bisa membahayakan diri kita gitu loh. Jadi kita harus konsultasi kepada ahlinya. Dan obat-obat tadi juga ada juga latihan pernafasan gitu loh. Jadi cara melatih pernafasan pada ibu hamil itu ada di senam hamil. Di situ ada cara latihan nafas. Kemudian kalau bisa sih olahraganya renang ya, karena kalau renang kan dia apa namanya kayak ngelatih pernafasan juga ya. Dan itu juga bagus gitu loh untuk pemulihan ibu-ibu hamil yang kena asma. Nah, kira-kira itu yang kemarin aku lakuin saat aku terserang asma. Jadi yang pertama, kalau memang keserang asma, jangan lupa untuk berobat gitu loh ke dokter, terutama dokter spesialis paru ya. Nah, karena kalau nggak ditanganin dengan serius, ya itu yang tadi saya bilang di awal, itu efeknya nanti bisa ngefek ke janin juga gitu loh. Dan selama kita pengobatan asma, kita juga harus rajin kontrol kandungan ya, terutama ke dokter kandungan, biar kita ngelihat kondisi janin kita tuh bagus atau enggak gitu. Dan sekali lagi yang paling penting adalah hindari pencetusnya gitu. Kalau memang kita tahu kita alergi terhadap sesuatu, ya hindarin itu gitu loh, jangan nekat karena kan kondisi kita lagi hamil ya, lebih rentan gitu loh. Sekian aja vlog kali ini, semoga apa yang saya sharing nanti bermanfaat buat bunda-bunda dan stay healthy. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sehat terus ya semuanya. Assalamualaikum.